Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fitratunisa dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan NIM SK 1200019. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi ginjal. Anatomi ginjal memiliki sepasang organ berbentuk seperti kacang terletak retroperitoneal di rego lumbal superior terletak setinggi vertebral T12-L3. Ginjal kanan berdesak hati sehingga terletak lebih rendah dari ginjal kiri. Berat ginjal dewasa kurang lebih 150 gram atau kurang lebih 0,5% berat badan total. Ukuran 12 kali 6 kali 3,4 cm. 3 lapisan jaringan penunjang yang melapisi bagian luar setiap ginjal: kapsul ginjal, kapsul adiposa, dan fasial renal. Potongan frontal ginjal dibagi menjadi 3: 1 kortes, 2 mandula, 3 pelvis. Ginjal menerima darah 25% dari total curah jantung per menit, kurang lebih 1200 ml. Nefron, unit dasar struktural dan fungsional dari ginjal. 1 nefron sama dengan 1 glomerulus plus 1 tubulus renal. Flow pressure per tubulus kapiler bed kapiler yang bersebelahan dengan tubulus renal pada setiap nefron. Nefron berdasarkan letak glomerulusnya. Nefron vertikal yang bersuperfisial glomerulus kurang lebih 1 mm di bawah kapsul renalis. Nefron kortikal glomerulus di bagian tengah korteks angsa ani, ada yang panjang atau pendek. Nefron costa medulla glomerulus di perbatasan korteks medulla. Fisiologi ginjal. Mekanisme pembentukan urin. Ada 3 proses utama pembentukan urin. 1. Filtrasi glomerulus, proses penyaringan besar-besaran plasma atau papir bebas protein dari kapiler glomerulus ke dalam kapsula glomen. 2. Reabsorpsi tubulus, perpindahan zat dari lumen tubulus menuju plasma kapiler, berarti tubulus. Sekresi tubulus, perpindahan zat dari plasma kapiler menuju lumen tubulus. Filtrasi. Membran glomerulus fenestra, lapisan endotel kapiler, membran diafragma, dan celah lapisan epitel kapsul bowen. Membran sangat mempel terhadap air dan kristaloid.
tidak menempel terhadap molekul besar, yaitu koloid atau protein plasma. Filtrasi gemerlurus. Cairan bebas protein dan mengandung kristaloid dengan kadar plasma kristaloid yang terikat dengan protein sulit melewati membran sehingga kadar kristaloid plasma masih mengandung sekitar protein albumin kurang lebih 10 meter. Faktor yang berpengaruh dalam filtrasi. Tekanan filtrasi ditentukan oleh tekanan yang mendorong filtrasi. Tekanan hidrostatik di kapiler glomerulus, tekanan onkotik dalam kapsula Bowen, atau karena hampir tidak ada protein. Tekanan melewati filtrasi. Tekanan hidrostatik di kapsula Bowen, tekanan oktatik protein plasma dalam kapiler glomerulus. Sekresi ialah perpindahan molekul dari CES ke lumen tubulus nefron. Sekresi tergantung pada sistem transport membran. Merupakan transport aktif karena melawan gradien konsentrasi atau sebagai besar transfer akibat sekunder. Proses sekresi difusi zat dari kapiler vertibulus ke intersite zat menuju lumen tubulus dengan menyeberangi thin junction antara sel atau jalur paraseluler atau melewati membran basolateral membran dan membran apikal. Eksesi kadar Z dalam arenalis besar. Kadar zat dalam renal plasma dibersihkan dari berbagai zat. Pembentukan urin pekat atau encer. Mekanisme konturgen dalam pembentukan urin pekat. Peran urin pada pemakaian urin. Mekanisme konturgen exchange. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem urinari. Sistem urinari merupakan suatu sistem organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya ke luar tubuh. Fungsi sistem urinari membuang zat sisa metabolisme, mempertahankan keseimbangan air dan garam, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, sekresi hormon. Organ-organ sistem urinari terdiri dari ginjal, uretra, uter, urinary bladder atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Pada manusia terdapat sepasang ginjal, tersusun dari dua nefron, tersusun dari jutaan nefron. Uretra
Ureter merupakan saluran yang menghubungkan jantung dan kantung kemih. Panjang ureter lebih kurang 25 meter dengan diameter 5 meter. Kantung kemih atau urinary bladder berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Uretra merupakan saluran tempat keluarnya urin dari dalam tubuh. Dengan demikian, urin yang tersimpan pada kantong kemih dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Ginjal terdiri dari 3 bagian utama, yaitu korteks, mandula, pelvis, renalis. Nefron pada ginjal terdapat sekitar 1,5 juta nefron. Nefron terdiri dari 2 bagian utama, yaitu capsula renalis sebagai tempat plasma darah disaring, dan tubulus renalis sebagai tempat terbentuknya urin. Proses pembentukan urin: filtrasi glomerulus, air, garam, molekul-molekul nutrien dan molekul-molekul buangan yang berukuran kecil tersaring dan berpindah dari glomerulus ke kapsul buan. Reabsorpsi nutrien seperti glukosa dan asam amino yang masih dibutuhkan tubuh diserap kembali dan dimasuk ke dalam darah pada tubulus contortus proximal. Sekresi ion hidrogen, kriterion, ion platinum, obat-obatan seperti pensilin kembali melalui transport aktif dari darah ke tubulus contortus. Penyimpanan urin dan proses pengeluaran dari dalam tubuh. Urin keluar dari ginjal melalui ureter ke kantong kemih. Kalau sudah penuh di kantong kemih, selanjutnya dikeluarkan ke ureter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.